Apa jadinya jika sebuah desa kecil di Jawa Barat digemparkan oleh peristiwa aneh dan tragis? Seorang petani yang dikenal baik hati dan pekerja keras tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat warga mencarinya, mereka menemukan hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Inilah kisahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Sarman. Pak Sarman adalah pria yang dikenal baik hati dan tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya serba pas-pasan. Ia memiliki sebuah rumah kecil yang sederhana, bersama istrinya, Bu Sarmi. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah bersiap-siap pergi ke sawah. Sawah itu adalah sumber kehidupannya, tempat ia menanam padi dan sayuran untuk menghidupi keluarganya. Namun, ada satu hal yang membuat sawahnya berbeda dari sawah lainnya di desa itu, letaknya yang berada tepat di tepi hutan. Hutan itu tidak hanya lebat dan gelap, tetapi juga menyimpan banyak misteri. Warga desa sering bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana, dari suara-suara misterius hingga penampakan binatang buas. Suatu pagi, seperti biasanya, Pak Sarman bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Dengan mengenakan kaping dan membawa cangkul di pundaknya, ia berpamitan kepada istrinya. "Doakan saya, Bu, semoga hari ini panennya bagus," katanya sambil tersenyum. Namun, entah mengapa, pagi itu Bu Sarmi merasa ada sesuatu yang aneh. Ada firasat tidak enak yang menyelimuti hatinya, tetapi ia hanya bisa mengangguk dan tersenyum, berharap semuanya akan baik-baik saja. Ia melihat suaminya berjalan menjauh, menyusuri jalan setapak yang menuju ke sawah. Angin pagi yang dingin berhembus, seolah-olah membawa pesan yang tidak bisa dimengerti. Hari itu berjalan seperti biasa, matahari semakin tinggi, dan Bu Sarmi sibuk dengan pekerjaannya di rumah. Namun, saat senja mulai tiba dan langit berubah menjadi jingga, ia mulai merasa cemas. Pak Sarman biasanya sudah pulang sebelum matahari terbenam. Namun kali ini, bayangan tubuh suaminya tidak terlihat di jalan setapak yang mengarah ke rumah mereka. Ia mencoba menenangkan hatinya, berpikir mungkin suaminya sedang menyelesaikan pekerjaan di sawah. Tapi, ketika malam tiba dan Pak Sarman belum juga pulang, kecemasannya berubah menjadi ketakutan. Ia segera meminta bantuan para tetangga untuk mencari suaminya. Warga desa berkumpul dengan membawa obor dan alat seadanya. Mereka menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Pak Sarman. Di sepanjang perjalanan, mereka memanggil-manggil namanya, berharap mendapat jawaban. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sesuatu yang membuat hati mereka berdebar. Sandal Pak Sarman tergeletak di pinggir sawah. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Tak jauh dari sana, mereka melihat bekas jejak seretan tanah yang sepertinya menuju ke dalam hutan. Jejak itu terlihat jelas di bawah cahaya bulan, seperti sebuah petunjuk yang mengarahkan mereka ke tempat yang lebih dalam dan gelap. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak itu. Hutan yang gelap dan sunyi terasa semakin mencekam. Suara binatang malam seperti jangkrik dan burung hantu terdengar mengisi keheningan. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa berat langkah kaki mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Tiba-tiba, seorang warga yang berada di depan berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, terlihat seekor ular piton yang sangat besar sedang melingkar, dengan tubuhnya yang tampak seperti gundukan besar. Perut ular itu terlihat buncit, seolah-olah baru saja memakan sesuatu yang sangat besar. Melihat pemandangan itu, warga mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka saling berpandangan, berharap dugaan mereka salah. Namun, tanda-tanda yang ada seolah-olah menguatkan kecurigaan mereka. Salah satu warga memberanikan diri untuk mendekati ular itu, meskipun tubuhnya gemetar. Ia melemparkan sebuah kayu panjang ke arah ular tersebut, berharap bisa mengusirnya. Ular itu merespons dengan mengangkat kepalanya yang besar, memperlihatkan giginya yang tajam, lalu perlahan melata menjauh ke arah hutan yang lebih dalam. Namun,
Setelah ular itu pergi, warga menemukan sesuatu yang menghancurkan hati mereka. Di dekat tempat ular itu beristirahat, mereka menemukan pakaian Pak Sarman yang robek bersama dengan beberapa barang miliknya yang tercecer di tanah. Tangisan pecah di antara warga, terutama dari Bu Sarmi yang tidak bisa menahan kesedihannya. Ia jatuh pingsan di tempat itu, dan warga segera membawanya kembali ke desa. Peristiwa ini menjadi duka yang mendalam bagi seluruh desa. Pak Sarman, petani yang baik hati dan pekerja keras, telah menjadi korban dari seekor ular piton yang besar. Setelah kejadian itu, desa menjadi lebih waspada. Warga memasang pagar di sekitar sawah yang dekat dengan hutan, dan mereka selalu pergi ke ladang secara berkelompok untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi. Namun, meskipun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan, kisah tentang Pak Sarman tetap membekas di hati mereka. Ia menjadi simbol pengorbanan seorang petani yang bekerja keras demi keluarganya, tetapi juga menjadi pengingat akan bahaya yang selalu mengintai. Bagi Bu Sarmi, kehilangan suaminya adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Namun, ia mencoba untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Ia sering menceritakan kisah suaminya kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang pentingnya keberanian, cinta, dan penghormatan terhadap alam. Pak Sarman mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup dalam keluarga dan masyarakat desa itu. Kisah ini pun akhirnya menjadi legenda lokal yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap kali warga melewati hutan itu, mereka selalu berhenti sejenak untuk mendoakan Pak Sarman. Kisahnya mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan risiko, tetapi juga penuh dengan pelajaran. Kita diajarkan untuk selalu menghormati alam dan menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk lainnya. Hingga hari ini, nama Pak Sarman tetap dikenang sebagai petani yang penuh dedikasi dan keberanian. Itulah kisah tragis sekaligus penuh makna dari Pak Sarman, seorang petani dari Jawa Barat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, dan tuliskan doa untuk para petani kita di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya.